Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Nancy Restuti Rosi, CGP Angkatan 10 dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Tenggarang. Hari ini saya akan melakukan supervisi coaching bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Hamid yang berasal dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Bondowoso. Assalamualaikum, gimana Pak Hamid kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya sehat, Bu Nancy. Oke, apakah Pak Hamid sudah siap untuk melakukan diskusi supervisi kucing bersama saya? Oke, sudah siap, Bu? Insya Allah sudah siap. Oke, saya bacakan prolog dulu ya. Ibu Nancy akan melakukan percakapan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi kepada Bapak Hamid sebagai coach. Ibu Nancy akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai potensi kucing yang terdiri dari present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak Hamid dengan menggunakan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Mari kita mulai diskusinya. Assalamualaikum Pak Hamid, sangat senang bertemu dengan Pak Hamid hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Pak Hamid. Saya ini ingin memberikan dukungan pada Pak Hamid. Kira-kira gimana saya bisa membantu Pak Hamid? Baik, Bu Nancy, terima kasih. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, saya akan sangat mendukung Pak Hamid dalam hal ini. Apa yang kira-kira ingin Pak Hamid fokuskan pada observasi kali ini? Saya harap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat. Gimana menurut Pak Hamid nih, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Hamid dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nantinya, Bu. Oke, ya saya paham. Jadi harapan dari observasi ini nantinya apa Pak Hamid? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu, Bu Nancy. Oke Pak Hamid, saya akan siap bersama dengan Pak Hamid. Semangat terus ya Pak Hamid. Oke, siap. Terima kasih atas bantuannya, Bu Nancy. Sama-sama. Nah, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Hamid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, luar biasa. Pak Hamid sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu. Begini Bu Ayu, bisa saya ngobrol dengan Bu Ayu sebentar? Baik Pak, silakan Pak. Oke. Hari ini saya ingin mengajak Bu Ayu mengobrol mungkin agak sedikit lama. Kira-kira ada kegiatan lain atau sedang free Bu? Alhamdulillah free Pak nih. Justru ini nih saya yang bilang kemarin, sepertinya saya tuh butuh teman bicara Pak. Saya punya masalah yang harus saya pecahkan. Jadi masalah ini akhir-akhir ini nih sedang saya hadapi sih Pak. Oke, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat, Bu. Siap Pak.
Akhir-akhir ini saya perhatikan ibu seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran ibu sebelumnya? Terlihat tidak bersemangat ini ya Pak ya. Makasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Oke, jadi kira-kira apa Bu Ayu yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya. Oke, kira-kira apa tujuan akhir dari obrolan kita hari ini Bu? Nah itu Pak, saya sendiri tuh bingung kenapa tuh belakangan ini saya tuh jadi kurang semangat ngajar, sering nggak fokus di kelas Pak. Oke, coba sekarang ceritakan kepada saya apa yang ibu rasakan saat ini. Gimana ya Pak ya, saya itu ngerasa saat mengajar, murid-murid tuh sepertinya nggak memperhatikan Pak. Dan ini buat saya jadi tidak semangat gitu masuk kelas. Hmm, kira-kira apa yang membuat ibu merasa kurang bersemangat ya? Saya ngerasanya tuh murid-murid gimana ya Pak, nggak ngikutin pelajaran saya dengan baik tuh Pak. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Ibu? Nggak juga sih, cuma saya aja ngerasa setiap saya masuk tuh murid-murid kayaknya lesu, kurang semangat, nggak ada motivasi. Jadi mereka tuh kayak gimana, males kayak kalau saya ngajar di kelas tuh mereka kayak enggak gimana ya Pak, kalau pengennya saya kan saya datang, wah anak-anak gembira itu enggak kayaknya lemas gitu aja Pak. Oke, oke. Kalau begitu coba jelaskan dulu, Bu. Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas, mulai dari Ibu masuk ke kelas sampai jam pembelajaran itu berakhir. Bagaimana, Bu? Ya seperti biasa Pak, apa ya, template ya Pak sepertinya. Jadi setelah doa saya melakukan apersepsi, saya jelaskan tujuannya, kemudian pembelajaran yang akan dilakukan itu. Kemudian saya juga nyampaikan materi dan murid tuh menyimak lalu ngerjakan tugas. Nah, ketika mereka ngerjakan tugas, itu yang mereka terlihat kurang bersungguh-sungguh, tidak semangat, diajak tanya jawab tidak aktif. Terkadang ada murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah ya Pak selama proses pembelajaran yang saya lakukan? Hmm, padahal sudah sesuai dengan ini ya. Tetapi menurut Ibu kira-kira salahnya di mana itu ya, Bu? Kayaknya sih mereka tuh susah nangkep penjelasan dari saya Pak. Oh, begitu. Coba saya ingin tahu apakah Ibu sudah bisa membuat murid semangat belajar Ibu? Saya tuh sudah nyoba beberapa kali Pak ngajak mereka main dalam pembelajaran. Saya juga sering buat diskusi kelompok, ngasih kuis, game belajar. Saya juga putarkan video, ngajak belajar di luar kelas juga pernah Pak. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, ya mereka kembali lagi terlihat kurang bersemangat gitu Pak. Hmm, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Nggak juga sih, nggak setiap hari. Jadi ada momen ketika mereka malas. Tapi saat pelajaran seni budaya atau sejenisnya, kayak mereka gambar, nyanyi, olahraga, mereka terlihat antusias ini, Pak. Kalau begitu, menurut saya eh, yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi kira-kira yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu. Apa begitu, Bu? Iya, betul sepertinya Pak, sepertinya memang kayak gitu. Tapi kayaknya berpengaruh tuh buat semangat saya secara keseluruhan itu Pak. Baiklah kalau begitu, Bu. Berarti Ibu sudah tahu kan apa penyebab turunnya semangat Ibu mengajar itu apa saja. Terus,
Ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Hmm, sepertinya sih enggak ada, Pak. Saya tuh cuma pengen murid saya tuh selalu bersemangat dan antusias mengikuti pelajaran saya. Itu aja sih. Hmm, Kira-kira apa rencana Ibu yang ingin coba Ibu perbaiki ke depan, Bu? Untuk agar bersemangat lagi dalam belajar. Kira-kira apa gitu? Apa ya, Pak ya? Mungkin saya mau nyoba memperbaiki apa ya, pembelajaran yang berpihak pada murid tuh, Pak. Dengan makai media pembelajaran yang menarik paling ya untuk siswa. Jadi mereka bisa lebih aktif dan senang gitu dalam belajar. Hmm, Bagus itu Bu, hebat itu, bagus sekali. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini selain hal tersebut, Bu? Pertama apa ya? Saya harus memperbaiki dulu mungkin ya Pak hati saya tuh Pak. Jadi kemarin yang saya lemes, tidak semangat, saya sepertinya harus memperbaiki itu dulu dari dalam diri saya. Harapannya dengan begitu semoga itu murid dapat imbas dari semangat saya. Kalau gitu betul enggak Pak? Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Mungkin apa yang bisa dilakukan selain hal itu, Bu? Hmm, saya tuh sempat Pak ngelihat Pak Hamid ngajar. Kemudian muridnya tuh diajak ngatur napas gitu. Itu gimana ya Pak ya? Apa saya bisa memperbaiki semangat siswa kalau saya pakai teknik itu Pak? Hmm, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, Bu. Atau biasa disingkat dengan PSE. Siswa, kita akan ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang KSE atau biasa disebut dengan kompetensi sosial emosional. Kompetensinya kita sebut dengan KSE, dalam pembelajaran kita sebut dengan pembelajaran sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar? Kalau itu gimana Pak penerapannya dalam pembelajaran sosial emosional yang tadi Bapak sebutkan itu? Begini Bu, nanti saya akan berikan terlebih dahulu materi pembelajaran sosial emosional ini bersama dengan guru-guru yang lain, G. Kalau saya akan share di grup WA apa itu PSE maupun KSE, meliputi apa saja secara teori dan bagaimana cara menerapkannya serta apa manfaatnya. Tolong nanti saya diingatkan ya Bu, khawatir saya lupa menge-share materi tersebut di grup WA. Siap-siap Pak, nanti saya ingatkan. Kalau perlu saya teror ya Pak ya. Siap Bu, siap, tidak apa-apa. Eh, Kalau begitu Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu? Mungkin nanti saya nyoba ajak guru mapel bahasa yang lain ya Pak ya untuk bantu saya dan nanti saya tuh bisa belajar bersama mungkin. Bagus itu, bagus. Nanti hasil diskusi kita ini coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pada semangat murid-murid di kelas. Ya Pak, jadi nanti saya akan perbaikin dulu suasana hati saya, kemudian saya coba perbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya juga pengen ngajak temen untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Hamid maksud tadi. Bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa semangat lagi dalam mendidik anak-anak kita.
Semangat juga buat Pak Hamid. Makasih Pak atas diskusinya hari ini. Saya jadi lebih lega. Kayaknya saya sudah punya energi baru nih, lebih semangat karena saya sudah dibantu menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Sebelum itu saya punya pantun untuk Ibu biar semangat lagi. Wih, keren, keren. Jatuh cinta hati berdebar, Cakep, siang malam kirim pesan, cakep. hadapi semua dengan sabar. Mana cakepnya Bu? Ya, Saya ketawa dulu Pak. ya. Jadikan rintangan jalan kesuksesan. Wih. Oke, kalau begitu kita akhiri nggih Bu pertemuan kali ini. Nggih, semoga apa yang Ibu harapkan dan direncanakan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kalau sudah tidak ada yang Ibu ingin sampaikan, saya cukupkan sampai di sini, nggih. Iya Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Oke, sudah mulai? Ya sudah. Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini, maka setelah kita melakukan diskusi pra-observasi, saya melakukan pengamatan observasi, maka kali ini saya akan melakukan diskusi pasca observasi dengan Coach Hamid. Udah siap ya Pak Hamid ya? Oke, siap Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Saya ini ingin membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan di sesi kucing sebelumnya. Gimana nih Pak Hamid menilai performa dalam kompetensi itu? Menurut saya Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Kira-kira apa nih yang membuat Pak Hamid merasa seperti itu? Saya sudah merasa mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot juga dengan sangat baik, Bu. Oke, boleh saya kira-kira memberikan hasil pengamatan saya? Tentu dengan senang hati, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya sebelumnya. Saya akan mendengarkan dan menyimaknya dengan seksama. Silakan, Bu. Iya baik, karena saya melihat Pak Hamid sudah melakukan dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai standar yang kita rujuk. Tetapi demikian, saya juga berdasarkan pengamatan saya, sepertinya saya masih melihat ada aspek-aspek juga yang perlu ditingkatkan. Misal nih, waktu observasi itu saya menemukan Pak Hamid mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu yang memiliki sifat mengerahkan. Jadi sebetulnya jika kita sesuaikan dengan standar yang ada, maka pertanyaan-pertanyaan itu harusnya lebih bersifat terbuka dan ya selalu mengedepankan aspek-aspek keterbukaan seperti itu. Gimana menurut Pak Hamid? Oke, Bu, saya mengerti. Jadi, ada beberapa memang tadi yang menurut saya mengarah ke arah sana. Insya Allah untuk yang berikutnya saya akan lebih meningkatkan lagi, Bu, terutama dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari diskusi kita ini kira-kira langkah konkret
yang akan Pak Hamid ambil untuk lebih meningkatkan performanya Pak Hamid? Saya berencana untuk melakukan eh, coaching lebih intensif lagi, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga banyak-banyak merumuskan pertanyaan yang lebih efektif sehingga menimbulkan seperti memancing pemahaman bermakna seperti itu, Bu. Oh iya, itu adalah langkah yang sangat baik sekali. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, nanti terakhir, kira-kira apa sih yang diperoleh Pak Hamid dari serangkaian proses ini? Saya merasa lebih memahami, Bu, area mana saja yang perlu saya kembangkan di masa yang akan datang. Dan saya juga tentu berterima kasih atas bimbingan, masukan, dan juga umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Oke, Pak Hamid. Sukses selalu untuk Pak Hamid. Semoga Oke. kedepannya juga Pak Hamid ya, performanya lebih meningkat dan lebih baik lagi. Oke, Bu. Semangat Pak Hamid. Oke. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Sama Pak Hamid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.